Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi. Nomor induk mahasiswa 2501731239. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025. YLPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 SMK Negeri 1 Sukadana dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah. Ada yang belum? Ada. Kenapa? Kesiangan. Oke. Sarapan atau makan pagi, makan bergizi. Salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia. Hafal? Makan bergizi, terus rajin belajar. Keenam, bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Oke, jadi sarapan itu sangat penting. Sarapan juga menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk belajar karena tingkat fokus belajar. Ya, siswa yang sarapan dengan yang tidak sarapan pasti berbeda. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak periksa kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk Adela, Hadir. Catherine, Hadir. Santi. Ya, Santi ini sudah menghubungi Bapak ya. Katanya Santi ini sakit. Kita doakan bersama mudah-mudahan Santi cepat pulih dari sakitnya. Ya, dan bisa cepat kembali lagi belajar bersama kita. Amin ya robbal. Dan kita semua juga selalu diberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Sebelum dimulai ini sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah? Oke, kalau sudah coba untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, Bapak pengen berdiri dulu? Iya. Kita akan bersama-sama bernyanyi atau menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bapak minta Mbak Adel bisa memimpin. Oke, sebentar Bapak siapkan dulu. Silakan duduk kembali.
Minggu lalu telah kita bahas bersama-sama ya tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat An-Nur ayat 2. Tentang apa? Lafaz dan hukum tajwidnya. Oke, ada yang masih ingat ya? Masih ingat semua? Oke. Nih ya. Sudah kita bahas minggu lalu dan hukum tajwidnya juga. Oke, bunyinya seperti apa sih Quran surat Al-Isra? Ada yang mau membantu Bapak membacakan? Oke, Mbak Zahwa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ini Quran surat Al-Isra ayat 32. Apa artinya? Janganlah ya, sesungguhnya keji dan jalan yang oke. Setelah kemarin minggu lalu kita bahas ini dan juga kita bahas tajwidnya, hukum tajwidnya. Jadi ada hukum bacaan apa saja sih di Quran surat Al-Isra ayat 32 ini? Oke, kita coba tak ingat lagi. Kira-kira masih hafal nggak? Masih ingat nggak? Di sini Bapak sajikan. Ada warna biru, ya. Ada warna apa ini? Ya, biru. Setelah biru, marun, ya. Coklat, hijau, ungu muda, dan hijau muda. Oke, coba Bapak tanya dulu. Kira-kira warna biru ini, warna biru nih, lafakadi. Oke, belum ada pertanyaannya sudah angkat tangan ya. Luar biasa. Apa hukumnya? Mata BI. Oke. Kenapa? Mata BI? Oke, Zawa. Karena panjangan mata. Oke. Betul semua. Kasih plus dulu dong. Coba kita cek betul apa enggak jawabannya. Oh, ya. Yang warna hijau tadi ini apa? Mat wajib? Betul. Oke. Yang warna biru tadi apa jawabannya? Mata BI. Betul? Oke. Lanjut, warna ini marun. Ya, kol-kola. Ini masuk di dalam kol-kola sudra. Tahu kan? Kecil. Lanjut, ada warna coklat. Oke. Apa tadi jawabannya? Alif lam. Lihat. Nih, betul? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, berarti pelajaran minggu lalu nyangkut, iya kan? Sebelum pembelajaran minggu ini, materi minggu ini kita mulai, Bapak mau nanya dulu. Kira-kira ada pertanyaan pemantik nih di depan nih, ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pertanyaan pertama, apakah kalian mengetahui atau memahami maksud dari Quran surat Al-Isra ayat 32? Coba, ada yang paham Quran surat Al-Isra ini tentang apa? Oke, kelompok satu ya. Larangan? Oh, kelompok dua. Larangan? Larangan mendekati zina. Oke, kasih plus dulu. Singkatnya, ya karena nggak panjang, kita singkat. Maksud dari surat Al-Isra ayat 32 ini adalah larangan mendekati. Ya, betul dari perwakilan kelompok 2 tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian mengetahui definisi zina yang dilarang oleh agama Islam? Jadi maksudnya zina itu apa sih? Ya, coba oke kelompok 2 lagi. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Oke, kasih plus dulu. Ayo kelompok lain jangan hanya jadi penonton. Ya, zina itu hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan suami istri ya, tanpa diikat tali pernikahan. Nah, gampangnya seperti itu. Lanjut, pertanyaan pemantik berikutnya ada, menurut kalian apa saja yang bisa dilakukan untuk agar terhindar dari perbuatan zina? Apa sih yang harus kita lakuin? Yuk, ada yang mau menyampaikan pendapat? Biar kita nggak terlibat. Oke, perwakilan kelompok 3. Menurut dari kami atau kelompok 3, Ya, boleh. kita bisa menghindari dari perbuatan zina yaitu melakukan hal positif, Boleh. menghindari pergaulan bebas dan mencari teman yang baik. Oke, kasih plus dulu untuk kelompok 3. Betul. Betul sekali, itu salah satu cara. Banyak cara-caranya, nanti kita bahas, oke? Selanjutnya, kalau tadi sudah dibahas pengertiannya,
cara menghindarinya. Kalau sudah terlanjur terjerumus, misal, dampaknya apa sih? Ayo, oke, kelompok 4. Rusaknya tatanan keluarga, menyebabkan perceraian, dan hancurnya keluarga itu sendiri. Oke, ya, Jadi hari ini setelah kita bahas minggu lalu tentang lafaz, arti, dan hukum tajwid, ya minggu ini akan kita bahas lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Kita kaji lagi tentang apa sih Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini. Oke, yang pertama, setelah kita nanti belajar dari awal nih, ya peserta didik mampu menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Tentang apa? Larangan pergaulan bebas dan oke, tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan atau peserta didik mampu menjelaskan makna larangan zina. Tujuan yang berikutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi apa saja sih dampak yang ditimbulkan ketika terjerumus ke dalam perbuatan. Iya. Yang selanjutnya, setelah mengetahui maknanya, terus mengidentifikasi dampak dari perbuatan zina, selanjutnya harus tahu solusinya untuk mencegah agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan yang terakhir, sebagai peserta didik, ya kita mampu menunjukkan sikap untuk menjaga kehormatan. Iya. Bapak punya sebuah video pembelajaran, ya. Kita simak bareng-bareng. Nanti kita identifikasi masalah yang ada di dalam video. Iya. Oke, silakan disimak. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Padahal dampak dari pergaulan bebas memberikan pengaruh besar untuk diri sendiri, orang tua, serta negara. Pengertian pergaulan bebas ialah perilaku negatif yang melewati batas dari aturan, tuntutan, dan perasaan malu atau perilaku menyimpang yang melanggar norma agama serta norma kesusilaan. Biasanya, faktor yang menyebabkan pergaulan bebas pada remaja karena kurangnya pendidikan agama. Selain itu, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan, baik di dalam undang-undang maupun hukum agama serta lingkungan. Sedangkan zina merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang bisa merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan apapun alasannya. Karena perbuatan zina sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Oke, sudah kita saksikan bersama. Sekarang Bapak mau nanya, kira-kira video yang kita tonton ini tadi berbicara tentang apa sih? Ya, kelompok 4 dulu yang angkat tangan. Silakan. Menurut kelompok kami, video tadi menjelaskan pengertian atau makna dari pergaulan bebas dan zina. Oke, pergaulan bebas dan zina. Ada yang lain? Oke, kelompok 2. Menurut kelompok kami, video tadi menjelaskan tentang macam-macam zina dan hukuman bagi para pezina. Oke, macam-macam zina dan hukuman bagi para pezina. Ada lagi? Oke,
Semangat betul ini. Kelompok 3, ya silakan. Juga membahas tentang dampak negatif zina, salah satunya nasab menjadi tidak jelas. Oke, kasih plus dulu untuk kita semua. Ya. Oke, berarti masih fokus ya. Oke, sedikit. Bapak tambahkan, Bapak kuatkan. Zina itu, iya, apa sih? Ya, tadi video udah dijelaskan ya. Zina itu apa? Segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum, agama, ataupun hukum negara. Ini artinya yang Alisra tadi, jangan dekati, kita deket-deket ke perbuatan zina aja sudah apalagi sampai terjerumus. Naudzubillah. Contohnya, perilakunya ini. Yang pertama, minum minuman yang memabukkan. Kenapa bisa mendekati zina? Oke, karena kalau lagi sedang mabuk, tidak sadar diri. Yang kedua, contohnya, menari dan berpelukan dengan yang bukan mahram. Paham ya? Iya, banyak di televisi, TikTok, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenakan pakaian yang dapat menimbulkan syahwat itu apa? Nafsu. Contoh yang selanjutnya, berpergian jauh tanpa adanya mahram, nggak boleh. Oke, di sini Bapak punya LKPD ya. Bapak bagikan per kelompok beserta lembar untuk menjawabnya jika kurang. Ini untuk kelompok 1, ini lembar jawabnya. Ini kelompok 4, kelompok 3, ini kelompok 2. Oke, nanti tugasnya kalian bisa mendiskusikan ya antar kelompok ya tentang identifikasi masalah yang ada di LKPD tersebut. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 25 menit ya. Ya, oke, silakan bisa dimulai. Oke. Ya, setelah selesai nanti masing-masing kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, ya, inti pesan kandungan ayat itu ngomongin apa? Yo, diskusi kira-kira permasalahan itu jawabannya apa sih? Sebisa kalau bisa dibikin peta konsep ya biar karyanya bisa tersusun rapi. Tahu ya peta konsep? Coba dibuat. Oke, kalau ada yang nggak jelas bisa tanyakan ke Bapak. Kalau ada muridnya boleh kemana-mana. Ada mahramnya maksud Bapak. Pakaiannya juga harus tertutup gitu. Biar apa tertutup? Biar nggak mengundang syahwat. Oke, bagus. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah juga. Kelompok 4 sudah. Oke, sudah kelompok 1. Sudah juga. Berapa permasalahan? Oke. Oke, bentar ya. Sudah capek diskusinya? Oke, kita refresh dulu. Ya, berdiri dulu sebentar sebelum kita presentasi. Oke, ya siap. Ya, kita coba cek fokusnya dulu. Ya, clue-nya, ikuti yang Bapak gerakkan, jangan ikuti yang Bapak ucapkan. Oke, pegang hidung, pegang mulut. Pipi belum fokus. Ingat, ikuti yang Bapak gerakkan. Ya. Oke, siap dulu. Oke, sudah ada lagi. Oke, nanti masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Itu dulu, kelompok 2 dulu yang angkat tangan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya dari Andriani, saya Nuraini, saya Rima Agniazari, saya Katrina Natalia, saya Sindia Tiani. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 yaitu larangan tegas untuk tidak mendekati zina. Pasal larangan zina menurut ayat ini. Karena zina merupakan perbuatan dan jalan yang paling buruk. Saat sabila yang membawa banyak kesudahan bagi individu dan masyarakat, seperti merusak garis keturunan, menimbulkan kebencian. Bentuk-bentuk perilaku mendekati zina.
meminum minuman yang memabukkan, memakai pakaian yang menimbulkan syahwat, berdekatan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Cara menghindari zina dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi tempat yang mengajak manusia, menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas positif, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pelajaran yang kita dapatkan dari ayat tersebut adalah larangan untuk tidak melakukan zina, zina adalah perbuatan keji, dan zina adalah jalan yang buruk dan baik. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kelompok mana yang mau bertanya, jawab, atau menanggapi? Silakan. Berdiri, bisa berdiri? Iya, biar teman-temannya bisa melihat. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, menurut kalian definisi zina itu apa sih? Oke, kelompok 4 bertanya definisi. Tahu zina itu apa sih? Oke. Nanti yang mau menanggapi jawaban dari pemateri juga boleh, silakan. Ya. Oke, diskusi sebentar. Udah siap? Oke, silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan kelompok 4, yaitu zina adalah istilah syariat Islam yang merujuk pada persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terkait oleh ikatan pernikahan. Pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan dilakukan atas dasar kesadaran dan tanpa paksaan. Ada lagi? Sudah, oke. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi yang angkat tangan kelompok 1 ya? Oke, silakan. Oke, yang lain bisa simak, bisa kayak kelas tadi, bisa menambahkan, bisa menanggapi, bisa juga saya nggak setuju, harusnya gini, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai presentasinya ya. Diharap buat teman-teman jangan berisik atau mendengarkan. Baik, di sini ada 4 masalah. Yang pertama, kandungan ayat atau inti pesan Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut kelompok kami, kandungan surat Al-Isra ayat 32 yaitu larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk, serta mengandung nilai moral, keinginan, kesucian diri, dan akhlak mulia dalam menjauhi hal-hal yang dapat mengantarkan pada perzinaan, contohnya pacaran dan pergaulan bebas. Yang kedua, alasan larangan zina menurut ayat ini. Karena zina adalah perbuatan keji, fahisyah, dan jalan yang buruk sa'asabila yang membawa banyak kerusakan termasuk merusak garis keturunan, merusak tatanan masyarakat dan kehormatan, serta memicu penyakit dan kehormatan lainnya. Yang ketiga, untuk itu perilaku mendekati zina, yaitu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, melihat atau membaca hal-hal yang membangkitkan syahwat, berinteraksi di media sosial yang tidak pandang. Yang keempat, cara menghindari zina dalam kehidupan sehari-hari. Perkuat iman dengan ibadah, memilih teman dan lingkungan yang baik, menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, berperilaku yang baik, mengendalikan nafsu dengan melakukan kegiatan yang positif. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Tuh, ada yang banyak yang angkat tangan. Mbak moderator ditunjuk. Siapa? Kita silakan Catherine. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan hukuman bagi orang yang berzina. Hukuman bagi para pezina. Siti Zawajula ini perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya bagaimana hukum pacaran. Kayak mana atau bagaimana hukum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan hukuman bagi orang yang berzina. Hukum bagi orang yang berzina dalam Islam adalah pezina yang sudah menikah dirajam sampai meninggal dunia. Pezina yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lanjut, pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana hukum pacaran? Hukum pacaran dalam Islam adalah haram jika di dalamnya terdapat unsur-unsur yang melanggar syariat,
seperti berdua-duaan, campur baur tanpa keperluan syar'i, sentuhan fisik, dan perbuatan lain yang membangkitkan syahwat. Teman-teman ada yang ingin mau ditambahkan nggak? Mau nanya apa nambahin? Apa menanggapi? Oke, silakan. Saya dari kelompok 3 melengkapi tentang hukuman bagi orang yang berzina. Menurut saya hukuman tadi itu kurang lengkap. Karena kalau dirajam itu tubuh ditanam berdiri di dalam tanah setinggi dada lalu dilempari batu juga mati. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menanggapi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah sangat luar biasa. Ya, tadi Bapak juga sudah menilai diskusinya antar kelompok, antar anggota kelompoknya, sudah membahas, kurang lebih sudah paham ya. Oke, bisa dilihat ya, bisa dikerjakan. Bapak sudah kirim di grup WhatsApp untuk asesmen sematifnya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan. Bapak pengen tahu dari awal sampai akhir pemahaman kalian tentang kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 ini. Oke, sudah ya? Sudah selesai semua? Oke, bisa jawabnya? Bisa. Bagus nilainya? Oke, tibalah di akhir ya. Dari awal tadi, mari yuk kita bareng-bareng menyimpulkan tentang apa sih pembelajaran hari ini. Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina itu apa? Zina adalah sebuah hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum dan agama. Oke, betul, hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum, agama dan negara. Lalu ada berapa sih zina itu? Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, dan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Muhson dan ghairu muhson. Terakhir, yo, coba Bapak punya pertanyaan refleksi nih. Apakah kamu aktif dalam diskusi dan pembelajaran tadi? Aktif? Selanjutnya, apakah kamu merasa sulit dalam menganalisis hukum tajwid tadi? Iya. Dan yang terakhir, apakah kamu mulai menangkap makna ayat telah memahami arti keseluruhan dari dua surat tersebut? Bisa? Bisa. Minggu depan kita akan lebih mendalam saja Quran surat An-Nur. Tadi kita bahas Quran Al-Isra, sekarang An-Nur ayat 2. Oke, minggu depan ya kita akan bahas lebih di dalam lagi, kita akan mengidentifikasi, kita akan mengkaji ayat itu, surat itu, kita berbicara tentang apa. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Oke, mudah-mudahan materi hari ini nyangkut, tahu? Bisa dipahami semua dari awal tadi, pengertian, makna, hukum tajwid pun sudah kita ulas lagi tadi ya kan? Ya. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah tahu zina itu apa, hal yang mendekati zina itu apa. Nah, kita sebagai peserta didik yang baik, ya kan, yang berkarakter, harus bisa memilah dan memilih pergaulan teman, ya kan? Iya. Tempat kita main. Tadi kalau kita pergi-pergi, ini perempuan semua, jangan sampai tidak ada mahram. Nah, karena bepergian jauh tanpa adanya mahram itu sangat berbahaya. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.